Judi online menjadi salah satu pangkal masalah terjadinya tindak kriminal dan tindakan negatif lainnya. Di Indonesia tidak kurang 400.000 anak-anak terjerat judi online. Mereka terjebak tanpa sengaja karena bermain game. Di Surabaya, sebuah kampus mengembangkan aplikasi yang bisa mengedukasi anak-anak agar terhindar dari judi online. Salah satu yang disasar dari aplikasi ini adalah para pelajar sekolah, termasuk santri. Sepanjang tahun 2024 ini, ramai pemberitaan tentang peristiwa yang disebabkan oleh judi online, seperti berita kriminal, bunuh diri, hingga pembunuhan. Termasuk berita polisi wanita asal Mojokerto yang diduga membakar suaminya yang juga anggota polisi. Ya, judi online menjadi salah satu pangkal dari berbagai masalah. Judi online tak hanya berdampak pada aspek ekonomi saja, namun juga psikologi sosial, budaya, dan pendidikan. Ya, berdasarkan rilis resmi dari Pusat Pelaporan dan juga Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, ini menyatakan bahwa nilai transaksi judi online di tahun 2023 itu angkanya berkisar 327 triliun rupiah. Angka yang sangat besar. Namun bukan itu saja yang mengejutkan. Berdasarkan data demografi, ternyata para pelaku judi online ini angkanya tinggi dilakukan oleh anak-anak. Ya, tak kurang 400.000 anak-anak kita atau generasi penerus bangsa kita telah terpapar judi online. Ya, Indonesia memang menjadi salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia. Berdasarkan data survei riset Google, The Next Big Thing in Smartphone di tahun 2023, jumlah telepon seluler berjaring provider atau ponsel aktif di Indonesia jumlahnya mencapai 354 juta. Ini melebihi jumlah penduduk Indonesia 278 juta jiwa. Artinya, penggunaan ponsel sebanyak 128% atau satu penduduk bisa memiliki lebih dari satu ponsel. Sementara data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, mayoritas pengguna internet adalah Gen Z atau generasi Z, kelompok usia termuda, termasuk anak-anak, yakni sekitar 34%. Penggunaan internet oleh generasi muda didominasi untuk penggunaan permainan atau game. Dari game inilah menjadi celah masuknya judi online melalui game online. Sistem visual dan permainannya memang menarik, bahkan membuat kecanduan. Namun tak sedikit dari mereka terpapar judi online secara tidak sengaja. Misalnya dari link phishing atau pencurian data dari game online. Berangkat dari masalah ini, dosen dan mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November Surabaya ikut berupaya memerangi penyalahgunaan keamanan cyber seperti judi online dengan game pembanding. Berlabel game Cyber Noob, game ini bisa membantu awam mengenali phishing, salah satu gangguan keamanan cyber seperti sisipan materi judi online. Ya, jadi ini Gus ya, dia pegawai baru di sebuah kantor. Kita lihat ini ada orang. Ada yang stres nih. Iya, ini ada stres. Kita lihat kenapa. Gitu ya. Jadi sebetulnya di sini salah satu customer dari kantor ini itu terkena phishing, gitu ya, sehingga datanya dicuri dan digunakan untuk judi online. Nah, sekarang kita coba lihat ke solusinya ya, kita ke bosnya dulu untuk mencari instruksi. Nah, ini di sini bosnya. Jadi solusinya itu benar-benar dari permainan ya. Jadi iya, betul. Tampak menarik sekali. Ya, secara sederhana, game ini merupakan simulasi penyelesaian resiko terjebak judi online. Dalam proses permainan ini, ditunjukkan bagaimana orang awam bisa mengenali mana website yang beresiko terkena resiko phishing atau pencurian data hingga menjadi korban judi online. Nah, di sini salah satu tugasnya adalah untuk membedakan website phishing dengan bukan phishing. Phishing yang datanya dicuri untuk judi online ya. Jadi kalau dia terjebak oleh phishing, maka dia datanya akan dicuri dan digunakan untuk kejahatan lainnya, salah satunya judi online. Dan ini diselesaikan dengan permainan ini. Betul. Nih, buktinya ini jadi datang misalkan, ke komputer ya. Ada indikator kalau ada phishing, pencurian data untuk judi online. Dari visualnya di sini menarik. ini ada website Google ya tulisannya, tapi di sini web linknya ternyata dia bukan Google, berarti ini adalah phishing. Nah, berarti kita jawabnya benar, correct choice. Nah, di sini ada website lain namanya Stack Overflow. Di sini web linknya juga betul. Kalau kita jawabnya salah, kita anggap ini phishing, maka akan ada peringatan. Luar biasa, sangat mudah. Kalau biasanya bahasa perintah itu dengan sesuatu yang rumit-rumit, dengan game seperti ini
banyak orang awam bisa mengenal ini website terkena phishing untuk judi online atau tidak ini dengan mudahnya begitu, dengan bantuan visual dari game ini. Saya yang kepala 4 gitu ya, ini tampak mudah memahami, terutama generasi milenial Gen Z itu pasti lebih mudah juga. Luar biasa. Terima kasih. Dibesut sejak 2023, aplikasi yang bisa diunduh langsung di website ITS ini pun telah diunduh ribuan pengguna, baik di dalam negeri hingga berbagai negara. Sementara di dalam negeri diunduh banyak institusi pendidikan, instansi pemerintahan hingga pesantren. Salah satunya di pesantren Perumahan Al-Hidayah, Krian Sidoarjo, Jawa Timur. Model pendidikan ini saya kira memang harus yang dekat dengan anak-anak muda. Jadi kalau hari ini anak muda senangnya adalah dengan teknologi, maka kita harus memberikan dengan teknologi. Jadi kami support sekali ketika ada teknologi yang nantinya ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa bahayanya judi online, apalagi dalam bentuk game. Ini menarik, anak-anak senang sekali itu. Nah, tadi saya kira tadi sudah kita praktekkan untuk anak-anak untuk bahaya judi online kita berikan secara declare dengan semuanya, dan itu alhamdulillah anak-anak paham tapi juga bahagia, itu penting. Jadi bukan hanya paham saja tapi bahagia. Akhirnya bahaya-bahaya yang lain insya Allah nanti juga akan ditata biar nanti tidak akan menjadi mudarat ke depan, seperti itu. Simulasi dan edukasi penanggulangan judi online ini pun menempel di pemahaman para santri. Dari game ini kita bisa membedakan antara web phishing dengan web asli. Di web phishing bisa menjebak kita itu dari kayak judi online. Itu bisa merugikan banget pokoknya. Merugikan dunia akhirat. Itu uang bisa diambil gitu. Judi online banget. Wah, hilang itu uangnya. Dari game ini judi online niku dapat membahayakan merugikan kita baik dunia maupun akhirat. Dapat berikan uang, mungkin bisa dapat dosa juga. Karena judi itu bisa kena phishing, karena judi itu haram hukumnya, dan bisa jadi masyarakat yang berjudi itu bisa kena phishing karena itu mereka melipat gandakan uangnya di dalam game itu, dan uangnya yang mereka hasilkan itu tidak boleh sama agama, dan diharamkan bahwa terjebak phishing itu sangat sulit dan haram dan tidak boleh dianu dengan agama. Sinergi edukasi, antisipasi, dan penanggulangan judi online melalui media game seperti ini juga disambut Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Pelatihan game anti judi online ini dilakukan seiring dengan pelatihan materi keamanan cyber lainnya. Selebihnya, upaya pemberantasan langsung ke portal judi online juga diupayakan oleh Dinas Kominfo Jawa Timur. Sistem monitoring gangguan keamanan cyber terkait judi online bisa langsung diblokir atau di-take down dalam hitungan jam. Kalau pemerintah itu punya domain namanya jatimprov.go.id. Domain ini selalu dilakukan monitoring terhadap penggunaan atau ketika aplikasi ini disusupi judi online. Nah, dari situ kemudian kami menerbitkan notifikasi kepada OPD, organisasi perangkat daerah yang bukan ketahuan ya sebetulnya, yang dalam monitoring kami disusupi oleh judi online, dan itu 1 kali 12 jam kalau tidak diambil langkah maka kami Dinas Kominfo akan men-take down, istilahnya itu men-take down sampai aplikasi atau website ini dinyatakan aman kembali untuk digunakan. Di tahun 2024 ini saja terdapat 157 indikasi gangguan keamanan cyber di Jawa Timur dan 138-nya terkait judi online tertangani dalam hitungan jam saja. Selebihnya, Diskominfo Jatim juga menutup akses pembayaran portal judi online melalui e-wallet guna menekan potensi anak-anak melalui transaksi judi online. Ya, penyelesaian judi online memang tidak hanya tugas pemerintah sendiri saja. Partisipasi aktif dan sinergi berbagai pihak mulai dari perguruan tinggi,
tokoh masyarakat, institusi pendidikan secara signifikan bisa menyelamatkan generasi bangsa dari judi online, menjaga masa depan anak-anak Indonesia, sekaligus menyelamatkan masa depan bangsa. Wida Subianto, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.